4, 3, 2, 1 and close the door. Klarifikasi dulu sebelum saya dianggap cepu oleh teman-teman dan tidak ada orang yang berani datang ke sini. Betul. Saya harus klarifikasi. Iya, betul sekali Om Ded. Jadi ini semua sebenarnya atas permintaan Marcel. Betul. Ya. Atas murni permintaan saya. Marcel. Jadi Marcel tuh pada saat Viko ketangkep, Marcel tuh ngobrol sama gue. Dia tuh resah karena dia dituduh sama banyak orang, netizen, Betul. teman-teman, sampai mempengaruhi nyokap lu ya. Betul. Mempengaruhi nyokap saya Pak, dari ya saudara-saudara saya sampai nanya, sampai saya dibilang ya tolong anaknya diajak ngobrol biar tidak terjerumus. Ya. Soalnya ada beberapa ciri-ciri gitu-gitu Ya, lah. betul. Dan memang saya kan kemarin bermain di jokes-jokes yang masalah narkoba dengan dirimu. Ya. Ketika kita jujur tapi stigma itu masih ada, saya kira Nempel. aman. Iya. Nempel terus. Aman buat saya, tapi tidak aman buat keluarga. Ya, dan Marcel ngomong, Om gue pengen tes narkoba nih. Dia Iya, bilang gitu ya, lu pengen tes narkoba. Bisa dibantu untuk apa namanya Mediasi. memediasikan gitu kan. Gue bilang bener ya, oke bener gitu. Ya udah, oke, gue atur ya ke rumah ya. Iya. Ke rumah gue panggil dari dit narkobanya Polda karena mereka juga seneng nih kalau ternyata kena beneran, gue nggak ikutan ya, gue bilang ya. Dia minta ya, jadi ini digerebek secara persetujuan. Iya. Perencanaan penggebrekan. Iya. Yang disetujui. Yang disetujui. Jadi tadi teman-teman itu bapak-bapak dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya ketika datang ngobrol sama gue, ini serius ya, kita Iya. tes beneran, dibilang gitu kan. Ini serius, kita tes beneran. Kalau misalnya apa positif ya kita angkut nih, kita urus nih. Setuju. Marcel udah mengatakan, oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Gue yang deg-degan. Kalau positif gimana? Fix dong. Gue panik. Tapi kalau positif, Iya. digerebeknya di tempat studio gue bilang. Habis gue bilang, ngurusin lu. Aduh. Udah pasti Bapak harus ke Priuk Pak. Minta maaf sama emak saya. Kenapa Marcel nggak pulang 7 bulan? Dan kalau lu sampai tadi positif, bos, sampai lu positif, itu udah pasti stigma masyarakatnya gua itu cepunya. Iya, bener. Lu mau alasan apa lagi udah nggak bisa. Iya, Udah bener. gua cepunya. Bener. Gila. Tapi akhirnya aman ya Om Ded ya. Om Ded pun aman dong. Karena Om Ded juga panik. Jujur Gua panik. WhatsApp mulu, bukan cuma Om Ded, ada Kakak Tia, ada Kak Juju juga. Gua nanya lu WhatsApp. yakin nggak? Lu yakin nggak? Gua bilang yakin. Oke ya. Ya udah, akhirnya kita lakukan. Dan terima kasih buat bapak-bapak kepolisian dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya Terima kasih, Pak. sangat amat membantu ya proses Betul. ini ya. Karena ini juga bagus buat lu dong. Betul Pak. Ini bagus buat saya dan bagus buat keluarga saya juga. Jadi untuk teman-teman semuanya, tidak melulu orang-orang yang keringetan narkoba. Iya, betul. Siapa tahu pori-porinya kan gede. kan Betul. nggak ada yang tahu. Betul, nggak ada yang tahu hal itu, nggak ada yang tahu. Betul. Bisa aja emang capek, Betul, ya kan? betul. Ya, nggak selalu narkoba ya. Benar, dan orang yang pulang pagi, berangkat pagi, ya mereka rajin, bukan nyabu. Iya betul. Iya, betul. Atau mereka jual sabu bisa ya. Giring lagi. Loh, kan nggak nyabu sama jual sabu tuh beda loh. Beda. Jual sabu bisa sampai pagi dong. Iya benar. Tadi kan saya kan dulu, saya akui itu dulu saya kurir dulu. Sekarang udah tidak. Orang tadi aja yang bawa-bawa tadi, kamu kuda bener kan kemarin, nggak gimmick kan kata dia. Bener Pak. Gitu Tapi kan. kenapa sih Cel? Serius deh. Apa Kenapa tuh, sih Pak? teman-teman komika banyak yang ketangkep? Nah, Ya, sebenarnya gini, sorry gue potong. Iya. Sebenarnya bukan teman-teman komika banyak orang ketangkep, cuman Betul. kan namanya akhirnya jadi media kan ngambil yang orang-orang terkenal ya kan. Udah gitu ya, kayak Ardhito Pramono terakhir, Betul. untung ganteng. Betul, Jadi privilege. saya membela privilege ya kan. Tapi kenapa gitu? Kenapa banyak yang make kalau dari teman-teman lo? kalau itu sih saya belum tahu ya Pak. Karena Karena lu memang sebagai yang menjual menyediakan apa? bukan kalau menjual menyediakan kan dulu, jangan sekarang dong tiba-tiba. Oh, iya, maaf. Saya nggak punya etalase lagi, saya lebih ke invest. Jadi orang lain yang turun. Kalau gitu Kak. Gitu, oke. Kenapa coba? Kenapanya nggak tahu Om Ded. Tapi kalau yang saya rasakan adalah memang pada kenyataannya penghibur itu memang butuh dihibur. Pada kenyataannya seperti itu. Dan Nonton Netflix nggak bisa? nonton Netflix ya mungkin bisa, tapi ada mungkin kayak gimana ya, kalau misalkan nih kita nih ngelihat lawakan, mungkin kita yang sering lawak, kita ngelihat hiburan yang kayak Netflix gitu-gitu, kayak itu masih standar mungkin, tapi jadi dia pengen butuh yang lebih. Jadi
mungkin akhirnya lari ke sana, dan mungkin karena memang sibuknya pekerjaan akhirnya sepi. Relax doang nggak bisa? Ngerelax ya nggak tahu ya Pak, saya juga nggak ngerelax juga. Oh iya. Tapi memang pada dasarnya kita harus tahu apa yang dibutuhkan sama diri kita. Healing di Bali. Healing di Bali, pulang-pulang miskin kan nggak healing lagi. Ya kan, percuma kamu naik pesawat hari ini pulangnya naik Lion. Ya kan, dak kita nggak ada yang tahu Pak. Jadi mereka butuh hiburan gitu maksudnya. Iya, butuh hiburan dan butuh diperhatikan Pak. Nah, maksudnya gimana? Nggak paham. Ya, gimana ya? Banyak teman-teman saya yang ini mah dulu ya, bukan yang sekarang-sekarang ya. Ketika saya memberikan narkoba gitu-gitu, karena memang kan saya kurir dulu. Rata-rata orang yang beli adalah orang yang kesepian. Rata-rata orang yang beli adalah orang yang nggak bisa meluapkan apa yang dia rasakan kepada orang yang tepat. Oke, Vicky Prasetyo lama-lama ya. Iya, memang ini tempat dia kan. Iya, benar. Kurang bakso dong. Sama tulisan Vicky Prasetyo. Emang pinter banget tuh orang dagang. Karena nggak ada yang memperhatikan. Iya, mungkin. Kan banyak temen dong. Kayak Coki banyak temennya. Coki banyak teman. Viko banyak temennya. Viko banyak teman mungkin ya. Jadi, Gue tuh pada saat Viko kesini tuh kita ngobrol dulu, kita bercanda-canda, dan gue sempat nanya sama Uus, nanya ke dia, lu masih pakai nggak? Enggak bang, gue udah nggak pakai bang, gue udah nggak pakai bang gitu kan. oh, memang gitu kayaknya. Emang gitu Memang kan. gitu kayaknya. Kita percaya, makanya kita canda-candain di atas panggung. Nggak tahu ya begitu ketangkep ya. Aduh, sedih sih Pak. Salah pergaulan. Sebenarnya ya Enggak. salah pilihan Pak. Pergaulan saya di Priuk tuh banyak banget orang yang pakai Pak, tapi saya memilih untuk tidak. Ya, lu membeli untuk tidak. Memilih untuk Oh, tidak. memilih untuk- Membeli untuk tidak. Itu kayak SPOK-nya hancur banget, membeli untuk tidak. Saya memilih untuk tidak. Kenapa? Mengikuti. Kenapa? Apa yang membuat lu tidak gitu? Keluarga sih Pak, keluarga Om Ded. Saya nggak mau melihat keluarga saya lebih susah ketika saya. Bahkan lu miskin. Iya, Nah, kalau dulu lu miskin dulu kan? iya, kalau Nah, dulu sekarang sih udah sekarang ya lumayan puji lah. Tuhan, ya kan? Dulu kan lu miskin. Dulu miskin. Kalau lu pakai juga tidak akan menambah miskin, udah miskin. Iya benar. Tapi saya ngelihat ada teman-teman saya yang make, hidupnya malah makin susah. Karena memang ketika dia pakai ya dia cuman seger di sebentar doang. Tapi setelah itu ya pinjem duit, pinjem ini, maling, bajing loncat. Semuanya tuh kayak membahayakan diri Pak. Buat beli narkoba. Buat beli narkoba. Makanya dulu ya bener, tapi ada bener juga yang uang setan dimakan jin ya. Saya dulu ya nganter-nganter narkoba, dapat uang dari sana, ya habisnya di judi gitu. Tapi saya nggak make, karena saya tahu efeknya seperti apa. Apa efeknya? Efeknya buruk Pak. Ada yang ya bisa dibilang makan teman sendiri, Oh, nipu. Ada yang ya tiba-tiba yang iri dengki tuh ada tuh, pasti ada tuh. Kuping-kuping mereka kayak jadi beda gitu, bukan diri mereka ketika Iya, mereka lagi nggak on gitu. Nah, kalau lu tadi ngomong kayak begitu, sekarang gua tanya sama lu melampiaskan atau lu butuh hiburan, lu ngapain lu? Saya Pak, wah ini saya ceritain nih sebelum ini belum kemana-mana nih ceritain nih. Oke, Pak. oke. Saya tuh kalau misalkan lagi stres Pak, Nonton bokep. Oh, bukan. Bukan sekali. Saya nonton. Nonton, Saya nonton. Kalau loh, saya belajar bahasa Inggris dari bokep. Oh iya, betul. Iya. Mia Khalifa ya. Mia Khalifa. Iya, betul. She's my teacher. Iya. Come baby, come baby. Guru cowoknya Johnny Sin. Iya. Oke. Jadi lu ngapain kalau lagi Saya stres? tuh kalau misalkan lagi stres tuh ya udah saya naik motor dulu. Kalau dulu nih ya, saya naik motor, saya kemana-mana, saya naik motor tapi teriak-teriak Pak. Wah gitu-gitu, wah gitu-gitu. Sampai saking saya keselnya, kalau lagi hujan itu paling saya seneng banget Pak. Saya teriak di bawah hujan Pak. Wah gitu-gitu, kenapa hidupku begini, gitu-gitu. Oke, kalau lagi stres. Kalau lagi stres. Kalau lu butuh hiburan. Kalau saya butuh hiburan, saya nongkrong Pak. Saya nongkrong. Saya ketemu sama orang-orang yang menurut saya bisa dibilang dia lebih Positif. lebih di bawah saya Pak. Saya bisa ngelihat dia kayak gue masih beruntung nih dibanding dia. Berarti lu suka menyukuri orang lain ya? Menyukuri orang lain.
Kayaknya sudut pandang kamu yang kamu ambil yang buruk. Lah, Anda kumpul dengan orang-orang ibu Anda kan, susah lu, Enggak. susah lu. Iya, suka. Lu lebih susah dari gue lo. Begitu dong, Iya, berarti dong. dalam hati. Makanya jangan tidur mulu gitu. Gitu-gitu ada dalam hati ada. Tapi kan nggak mungkin langsung dibilang langsung. Lu minum gak sih? Saya minum. Minum. Social drinking tapi. Oh, oke. Ah. Mabokan pernah? Mabok-mabok Pernah. Tapi narkoba tidak sama sekali. Narkoba tidak sama Rokok enggak? Rokok tidak. Judi udah enggak? Judi udah enggak. Main cewek? Main cewek. Mikir ya. Apa ini kan nggak jujur apa-apa. aja. Main cewek, saya nggak pernah mainin cewek, Pak. Wih. Pijet tapi. Lantai 2, Pak. Petik mangga is the best. Oh iya. Saya nggak paham sih. Oh, mau aja sih. Serius, Pak. Nggak paham. Keren. Keren. Dari dulu. Nggak paham saya. Masa nggak pernah mijet? Saya pertama kali masuk difoto-fotoin. Akhirnya nggak mau lagi. Tidak mau dong. Kayak nggak mau kayak Om Deddy sulap dong sulap. Iya, mending. Di situ tiba-tiba yang masuk 8 minta foto dong. Lagi on play. Jujur ngasih tau gue tuh, Mas Ded, teteknya kelihatan. Berarti teman-teman ini jangan pernah mau diajak nongkrong Marcel. Iya, kenapa tuh, Pak? Nah, karena dalam hatinya busuk itu tadi kan. Kok busuk? Ya, itu kan yang isinya, wah lu miskin lu. Enggak lah, Pak. Itu kan bercanda doang, Pak. Oh enggak gitu ya. Enggak begitu. Kalau lu lagi nongkrong sama gue tuh, lu nggak pernah nongkrong. Kenapa sih lu nggak pernah mau nongkrong sama gue? Lu kayaknya tuh begitu terkenal tuh sombong gitu. Mana sih? Amin Kenapa sih? Tuhan Allah memberi Nggak, gue punya salah apa sama lu? Punya Nggak ada salah Nggak pernah apa-apa, mau Om Ded. nongkrong, nggak pernah bareng gitu. Mau nongkrong, Gilang sering nongkrong sama gue. Iya kan, Uus, Gilang. Uus sering nongkrong sama gue. Mas Gilang sama Pak Uus kan memang selalu ada pekerjaan di sini. Iya. Saya juga, saya nongkrong deh, Pak. Rumah deket. Rumah deket. Kemarin Boris Bokir nongkrong ya? Iya, Bos Bokir ya. Nggak ada kerjaan nongkrong kan sampai malam kan di sini kan? Iya. Loh, malah gue nggak ada di sini loh, serius. Serius? Iya, manajer gue ngomong, Pak ada Boris Bokir. Ya udah, gue bilang gitu. Lah memang gue nggak janjian nih, nongkrong sampai malam deh. Oh. Iya. Oh iya, Pak. Nanti saya nongkrong di sini deh. Ya gue nanya aja kenapa? Tapi kenapa? Cibubur tempat saya jauh banget, Pak. Kenapa? Cibubur Bintaro jauh banget. Lu Cibubur. Cibubur. Beli rumah miliaran tapi Puji Cibubur. Jauh banget. Kalau rumah udah miliaran deket-deket kota belinya. Kenapa belinya harus jauh-jauh? Cibubur kan kota orang rajin. Masuk jam 7 berangkat jam 4 pagi. Macet banget. Bukan tempat jin buang anak dong. Bukan. Love you. Emang saya Mulyadi. Nggak tahu depannya beda ya, Pak ya? Beda. Ya tapi ya tempat jin buang anak ya. Iya. Ini dulu tempat jin buang anak orang-orang ngomong Bener, Bintaro, tuh. bener. Iya. Sebelum Ciputra bangun ya? Betul. Bener, gue tuh cerita bener loh. Bokap gue beli tanah 10 juta di sini. Iya, tahun Iya, tahun 80-an. 80-an. Itu ngutang sama saudara-saudaranya. Gue inget banget dia cicil. Karena bokap gue kan nggak terlalu ada lah pada saat itu ya. Nggak terlalu ada, dia belum kerja juga. Setelah dia kerja dan sebagainya lumayan. Tapi gue beli tahun 98 tuh cepet. 1 juta. Gue beli sama bapak gue. 100 atau 150 gue lupa. Gue beli pokoknya dibeli ya. Tanah ini? Tanah gue yang di Oh, yang di Bintaro, Bintaro. di Taman Bintaro waktu itu. Oke. Dibeli ya. Berapa harganya? Ya udah ikutin pasaran aja. Pasaran tuh 150 gue lupa. Gue beli, udah gue tinggal di sana, gue bangun rumah, terus gue pindah. 2 kali pindah lah gue. 2 kali pindah. Sampai sekarang gue nggak pindah-pindah lagi. Jadi kalau lihat rumah gue berantakan, nggak karuan. Gue kecil berantakan, pokoknya udah nggak sesuai. Mobil gue lebih mahal daripada rumah gue. Iya. Kalau katanya Pak Renal Kasali, berarti pura-pura kaya. Bukan kayak beneran. Bukan kayak beneran. Karena mobil gue lebih mahal daripada rumah gue. BPJS juga ya. Iya. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Yoi. Gue gila kaya, Dedi. Anak gue nggak pernah mau pindah, bos. Oh iya. Iya, Aska nggak pernah mau pindah. Anyway, terus rumah yang sama itu saat ini udah 4M. 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 Berapa meter? Gue beli sama bokap gue itu 150 meter. Setelah itu berapa tahun gue beli tanah di belakangnya. Jadi sekitar 300 meter. Jadi modal sekitar 300-400 juta deh. Sekarang 4M. Di atas protokol kesehatan ya? Iya gitu. Dan gak gue jual karena itu kenang-kenangan gue beli sama bokap gue. Gitu. Jadi udahlah biarin aja. Sekarang yang tinggal jin beneran. Karena gak ada yang tinggalin. udah ada. Iya. Kalau itu rumah 15 tahun gak ada yang ninggalin. 15 tahun. Gak ada yang ninggal. Gak ada yang terakhir gue kesana uji nyali gue. Hah? Serem. Beneran? Lampu mati, semua mati. Dan gue tuh jadiin gudang. Jadi kalau bisa ada barang, misalnya ada kursi gak kepake, gue taruh sono. Hah?
Gua taruh kursi kosong, meja kosong, karena kan kadang-kadang kalau kita beli yang baru kan yang lama masih bagus nih, dibuang sayang, dikasih orang juga nggak ada yang perlu pada saat itu, jadi gue simpen. Jadi akhirnya gue taruh sana, ngumpuk itu kursi sampai didudukin kalau malam-malam. Om, saya ke rumah Om. Boleh nggak? Ada yang nggak kepake, siapa tahu bisa dipakai di rumah saya, Om. Gue pikir mau konten. Enggak. Katanya belas kasihan ya. Iya, enggak semuanya konten Om di hidup ini. Iya betul. Iya. Tapi lu kan udah kaya, Cel, sekarang kan. Amin Tuhan, Om. Ya, gue lihat lu punya